anak yang suci dan terpilih. Pada tahun yang istimewa yang disebut Tahun Gajah, ketika seorang penguasa jahat hendak menghancurkan rumah Allah yaitu Ka'bah, tapi Allah menggagalkan rencananya dengan kekuasaannya, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad SAW. Beliau lahir di kota Mekah dari keluarga yang mulia di antara suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah, tapi sayangnya beliau sudah wafat ketika Muhammad masih berada di dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Sejak kecil Muhammad sudah menjadi anak yatim. Ketika lahir, beliau diserahkan kepada seorang ibu susu bernama Halimah dari desa agar beliau bisa tumbuh sehat di udara pegunungan yang segar, jauh dari kota yang panas dan ramai. Masa kecil yang suci. Suatu hari ketika Muhammad masih kecil dan sedang menggembalakan kambing bersama teman-temannya, dua orang laki-laki berpakaian putih yang tampak sangat mulia datang menghampirinya. Mereka membaringkan bayi itu, membuka dadanya, lalu mengambil sesuatu yang berwarna hitam dari dalam hatinya, kemudian mencucinya dengan air yang jernih. Setelah itu mereka menutup kembali dadanya dengan rapi. Peristiwa ini disebut Syakus Shadr, yaitu pembersihan hati dari segala kotoran dan kesalahan. Ini adalah tanda bahwa Muhammad akan menjadi orang yang paling suci dan baik di antara semua manusia nantinya. Ketika berusia 6 tahun, ibunya Siti Aminah wafat. Sekarang Muhammad menjadi yatim piatu. Ia kemudian diasuh oleh kakeknya yang sangat disayangi, bernama Abdul Muthalib. Kakeknya sangat menyayanginya, bahkan berkata bahwa Muhammad akan menjadi orang yang hebat kelak. Tapi sayangnya, ketika Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Setelah itu, tanggung jawab mengasuhnya jatuh ke tangan paman yang baik hati bernama Abu Thalib. Paman itu merawatnya dengan penuh kasih sayang, seperti anaknya sendiri. Muhammad tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik hati, jujur, dan penuh perhatian kepada orang lain. Sejak kecil, Muhammad sudah tidak suka melakukan perbuatan buruk atau bermain-main yang tidak berguna. Sementara teman-temannya suka bermain permainan yang sia-sia, beliau lebih suka menyendiri, duduk tenang, dan memikirkan hal-hal yang baik. Orang-orang di kota Mekah memanggilnya dengan sebutan Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya, karena semua orang yakin bahwa perkataan dan perbuatannya selalu benar dan jujur. Masa remaja dan dewasa. Ketika remaja, Muhammad SAW mulai membantu paman Abu Thalib dalam berdagang. Ia terbiasa melakukan perjalanan jauh ke negeri-negeri lain untuk berdagang. Di perjalanan, ia selalu berlaku baik kepada semua orang, menghormati orang yang lebih tua, menolong yang lemah, dan tidak pernah berbohong atau mencuri. Suatu ketika, para pemuka suku Quraisy hendak membangun kembali Ka'bah yang rusak. Mereka bersaing untuk menempatkan batu suci yaitu Hajar Aswad di tempatnya yang semula. Setiap suku ingin menjadi yang berhak memasangnya, sehingga mereka hampir bertengkar. Lalu mereka memutuskan untuk menunggu siapa orang pertama yang masuk ke pintu gerbang Ka'bah keesokan harinya. Keesokan harinya, orang-orang melihat bahwa orang yang masuk itu adalah Muhammad Al-Amin. Mereka semua senang karena semua orang mengenal sifat baiknya. Mereka berkata, "Ini adalah Muhammad, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kita serahkan keputusan kepadanya." Muhammad berpikir sejenak, lalu berkata, "Ambillah selembar kain dan letakkan batu itu di atasnya." Kemudian setiap pemuka suku memegang ujung kainnya bersama-sama, lalu kita angkat dan letakkan batu itu di tempatnya. Semua orang setuju dengan usul yang sangat bijak ini. Dengan cara itu, semua suku bisa ikut berperan dan tidak ada yang merasa direndahkan. Peristiwa ini menunjukkan betapa bijaksana dan adilnya Muhammad sejak muda. Ketika berusia 25 tahun, seorang wanita kaya raya dan terhormat bernama Siti Khadijah mendengar tentang kebaikan, kejujuran, dan kepintaran Muhammad. Ia menawarkan pekerjaan kepadanya untuk mengurus perdagangannya. Muhammad menerimanya dengan senang hati. Selama bekerja untuk Siti Khadijah, Muhammad menunjukkan sifat yang sangat baik. Ia selalu menjaga barang-barang dagangan dengan baik, berbuat adil kepada pembeli, dan selalu menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Siti Khadijah semakin kagum dan yakin bahwa Muhammad adalah orang yang sangat istimewa dan cocok menjadi pendamping hidupnya. Lalu Siti Khadijah mengirimkan pesan dan lamaran kepada Muhammad. Muhammad menerima lamaran itu dengan senang hati. Mereka pun menikah dan hidup bahagia. Siti Khadijah menjadi istri yang setia dan mendukung Muhammad sepanjang hidupnya. Sejak menikah dan hidup dalam ketenangan, Muhammad semakin sering menyendiri ke Gua Hira, sebuah gua yang terletak di bukit tidak jauh dari kota Mekah. Di sana ia menyendiri untuk beribadah,
berpikir tentang kehidupan, dan memuji Allah yang Maha Besar. Ia merasa sedih melihat orang-orang di sekitarnya menyembah berhala-berhala yang tidak dapat memberi manfaat atau menolak bahaya, dan hidup dengan perbuatan yang buruk. Ia hanya ingin mencari kebenaran dan petunjuk dari Allah. Begitulah kehidupan Muhammad SAW sampai usianya menginjak 40 tahun. Selama masa itu, ia tumbuh menjadi orang yang paling baik, paling jujur, paling bijaksana, dan paling dapat dipercaya di seluruh jazirah Arab. Semua orang mencintainya dan menghormatinya karena sifat-sifat yang indah yang dimilikinya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sifat baik, kejujuran, dan kebaikan hati akan membuat kita dicintai dan dihormati oleh orang lain, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Apakah kamu ingin mendengar kelanjutan kisahnya, yaitu ketika beliau diangkat menjadi rasul dan menyampaikan ajaran kebenaran kepada seluruh dunia?